Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 2891 Dunia sedang kacau. Sekarang di kota Kekaisaran Dinasti Penyihir Agung, saat rencana yang diatur oleh Bai Xiao Xiao mulai dijalankan, seluruh kota Kekaisaran Dinasti Penyihir Agung jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Di kota, raksasa yang menjulang tinggi meraung ke langit. Di tubuh raksasa itu, Yin Jiuling, orang tua aneh dan lainnya mengandalkan monumen abadi, salah satu dari 10 senjata ajaib, untuk melakukan pertempuran berdarah dengan 300 orang kuat di alam aspirasi. Lin Bai, Gu Lianxing dan banyak orang kuat lainnya yang bercita-cita mencapai puncak alam ding terlibat dalam pertempuran berdarah. Di bawah tahap pembunuhan iblis, ketika ribuan orang mulai menyerang para pejuang di sekitar mereka, para pejuang lain mengeluarkan senjata mereka satu demi satu, baik untuk melindungi diri mereka sendiri atau untuk membunuh musuh secara langsung. Dalam sekejap, di bawah seluruh platform pembantaian iblis, jutaan prajurit mengambil tindakan terhadap prajurit di sekitar mereka. Mereka tidak memiliki dendam terhadap prajurit di sekitar mereka, tetapi karena mereka takut prajurit di sekitar mereka tiba-tiba mengambil tindakan terhadap mereka. Oleh karena itu, mereka menyerang terlebih dahulu. Ketika jutaan prajurit bertempur dalam pertempuran berdarah di bawah platform pembunuh iblis, tentara penyihir surgawi mendorong mundur pasukan kekaisaran dan bergegas ke bawah platform pembunuh iblis. Jutaan prajurit di bawah platform pembunuh iblis sudah bersemangat, tetapi sekarang mereka melihat 5 juta penyihir surgawi tiba di bawah platform pembunuh iblis, penuh aura pembunuh dan berlumuran darah, sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, para prajurit di bawah tahap pembantai iblis mulai terlibat dalam pertarungan tangan kosong dengan tentara penyihir surgawi. Namun, tentara penyihir surgawi mengira bahwa para prajurit di bawah tahap pembunuh iblis ini diperintahkan oleh Kaisar Dinasti Penyihir Agung untuk menyerang mereka. Tentara penyihir surgawi segera mulai melawan dan bertarung dengan para prajurit ini. Ah, tolong, jangan. Dalam sekejap, pertempuran sengit terlihat di mana-mana di seluruh kota kekaisaran. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dengan darah. Seluruh kota kekaisaran Dinasti Penyihir Agung hancur setengahnya dalam sekejap mata. Ini, melihat kekacauan di depannya, bahkan Kaisar Penyihir Agung pun sedikit terkejut. Dia tidak mengerti sama sekali. Bagaimana konferensi pembantaian iblis yang semula tertib tiba-tiba menjadi begitu kacau. Wu Hei berteriak dengan cemas, "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Kaisar Penyihir Agung berkata dengan dingin, "Kirim prajurit alam Ascension lainnya untuk mengambil tindakan. Pertama-tama tekan tentara penyihir surgawi yang memberontak dan prajurit lainnya di bawah platform pembantaian iblis." Perintah Kaisar Penyihir Agung keluar, lebih dari 500 orang kuat dari alam aspirasi terbang keluar dari istana lagi. Ini dianggap sebagai orang kuat terakhir dari dinasti penyihir besar. Setelah pemberontakan Sekte Iblis, dinasti penyihir besar merekrut hampir 1000 ahli alam bertujuan. Kekuatan semacam ini, ditempatkan di atas Dongzu, dapat dianggap sebanding dengan level Akademi Dongzu. Sebelumnya, Kaisar Penyihir Agung mengirim lebih dari 300 ahli alam bertujuan untuk menangani Lin Bai. Sekarang, lebih dari 500 ahli alam bertujuan telah dikirim untuk menekan tentara penyihir surgawi yang memberontak dan masa. Tapi sekarang ada kekacauan di bawah platform pembunuh iblis, pertempuran sengit sedang terjadi, tangan dipotong tangan, kaki dipotong, dan tidak ada yang memperhatikan kata-kata Kaisar Penyihir Agung. Kekacauan terus berlanjut. Bai Xiao Xiao melihat kekacauan di kota kekaisaran dan berkata dengan tenang, "Chu Jiangliu, biarkan 100.000 pasukan keluarga Chu dan 100.000 pasukan terlarang menyeret 300 ahli alam aspirasional yang berurusan dengan klon dewa raksasa dan master alam aspirasional di samping Pangeran Pedang. Pembangkit tenaga puncak, keluarkan Pangeran Pedang dan prajurit lainnya." Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, "Ya." Segera, pesan Chu Jiangliu keluar. Di kota kekaisaran, pasukan keluarga Chu yang membuka gerbang selatan tidak pergi, tetapi diam-diam kembali ke area sekitar platform pembantaian iblis, menunggu perintah Chu Jiangliu. Mengikuti perintah Chu Jiangliu datang. Semua pasukan keluarga Chu dan tentara terlarang kerajaan Shenwu mengambil tindakan lagi, bergegas menuju 300 prajurit aspirasional dan Gu Lianxing yang kuat serta orang-orang kuat lainnya di sekitar Lin Bai. Sekarang, Lin Bai sedang bertarung sengit dengan Gu Lianxing dan selusin prajurit lainnya yang berusaha mencapai puncak alam puncak. Tiba-tiba, tentara keluarga Chu datang untuk membunuh. Gu Lianxing melihat ke samping dan berkata dengan dingin, "Apakah sekelompok prajurit dari alam Yin Sein berani datang kepadaku untuk mencari kematian?" Gu Lianxing layak menjadi orang kuat di puncak alam puncak. Dengan gelombang lengan bajunya, dia akan lebih dari 100 tentara-tentara keluarga Chu terbunuh oleh angin telapak tangan.
Namun, pasukan keluarga Chu memiliki lebih dari 100.000 prajurit. Tidak peduli seberapa kuat Gu Lianxing, tidak mungkin membunuh begitu banyak pasukan keluarga Chu dalam sekejap. Pasukan keluarga Chu bergegas maju tanpa rasa takut akan hidup dan mati, dan secara paksa memisahkan Gu Lianxing dan banyak orang kuat lainnya yang ingin mencapai puncak alam puncak dari Lin Bai. Lin Bai menatap sekelompok tentara yang tiba-tiba di depannya dengan mulut terbuka. Pada saat ini, seorang kapten berkata kepada Lin Bai, "Pangeran Pedang, sekarang pertempuran sudah di depan mata, mohon maafkan saya karena tidak dapat memberi hormat." Yang Mulia Kaisar Xiao telah merancang untuk menimbulkan kekacauan di kota Kekaisaran Penyihir Agung Dinasti. Ayo kita tahan orang-orang kuat ini. Atau, Pangeran Pedang, tolong segera tinggalkan tempat ini. Lin Bai mendengar suara kapten. Awalnya, Lin Bai fokus pada pertempuran sengit dengan selusin prajurit yang berusaha mencapainya. Puncak alam puncak, tetapi dia tidak melihat adanya pergerakan di kota Kekaisaran. Melihat ke bawah sekarang, saya melihat kota Kekaisaran dipenuhi asap. Dimanapun ada orang, di situ terjadi pertempuran sengit. Dimanapun terjadi pertempuran sengit, akan ada mayat dan darah. Pangeran Pedang, cepat pergi. Sang kapten berteriak pada Lin Bai dengan suara serak. Lin Bai berkata dengan dingin, aku tidak bisa melihatmu mati sia-sia. Kapten berkata, jika Tuan Pedang tidak pergi, maka kita akan benar-benar mati. Tuan Pedang, aku adalah prajurit dari Lingdong, dan para prajurit yang datang ke dinasti penyihir agung kali ini pada dasarnya adalah prajurit dari Lingdong. Para prajurit ini semuanya adalah pasukan lama kerajaan Senwu, dan saya juga cukup beruntung bisa mengikuti Pangeran Pedang untuk menjaga perbatasan selatan kerajaan Senwu. Tuan Pedang, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk menyerahkan nyawaku untukmu. Tuan Pedang, ayo pergi, kata sang kapten. Pada saat ini, lebih dari 100.000 tentara bergegas dan berkata kepada Lin Bai, Tuan Pedang, ayo pergi. Tuan Pedang, serahkan tempat ini kepada kami, cepat pergi. Pemujaan kerajaan Lingdong Senwu saat itu, Pedang Pangeran, aku akan menjadi Pangeran Pedang. Seumur hidupku, Pangeran Pedang, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan bertarung dengan Pangeran Pedang di kehidupan selanjutnya. Pangeran Pedang, ayo pergi. Para prajurit ini, ketika menghadapi kematian, tetap saja dia berteriak kepada Lin Bai sambil tersenyum. Mereka semua adalah anggota lama kerajaan Senwu. Mereka semua adalah tentara yang mengikuti Lin Bai dan berjuang keras di timur Lingdong, wilayah semua negara, dan di perbatasan selatan kerajaan Senwu. Mereka semua menyaksikan Lin Bai selangkah demi selangkah dari Sekte Lingjian, datang ke kerajaan Senwu, membelah bumi dan menjadi Raja Pedang. Satu nama adalah Raja Pedang, dan satu kehidupan adalah Raja Pedang. Lin Bai meneteskan air mata, diam-diam mengepalkan tinjunya, berbalik, menarik Lin Ye dan tubuh iblis dari platform pembunuh iblis, dan terbang menuju klon dewa raksasa. Pada saat ini, di sekitar klon raksasa, ada juga penjaga kekaisaran kerajaan Senwu, yang memisahkan lebih dari 300 orang kuat di alam aspirasional dengan mengorbankan tubuh mereka. Tidak ada yang menahan klon Titan. Klon dewa raksasa pergi dan berlari, membawa Yin Jiuling, orang tua aneh dan yang lainnya bersamanya, dan bergegas keluar dari kota kekaisaran. Kaisar Penyihir Agung awalnya memperhatikan setiap gerakan di lapangan. Ketika dia melihat Lin Bai dan yang lainnya melarikan diri, dia segera meraung, hentikan Lin Bai, hentikan penyihir itu, jangan biarkan mereka melarikan diri. Bab 2892 Apakah kamu harus memaksaku? Tetapi pada saat ini, Gu Lianxing dan yang lainnya terjerat oleh kelompok pasukan keluarga Chu yang tidak takut mati, dan mereka tidak dapat mengejar Lin Bai sama sekali. Dan 300 orang kuat di alam aspirasi juga terjerat oleh 100.000 pasukan terlarang, dan mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lin Bai dan yang lainnya melarikan diri dari kota kekaisaran. Klon dewa raksasa berjalan sangat cepat, dan dalam beberapa langkah, dia keluar dari kota kekaisaran dinasti penyihir besar. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kaisar Penyihir Agung meraung sekuat tenaga. Tetapi ketika dia melihat keseluruhan tempat itu, dia tercengang. Semua orang kuat di alam aspirasi terjerat dan tidak dapat melarikan diri. Ekspresi Kaisar Penyihir Agung berubah, dia melihat ke arah Gu Daozi dan berkata, Penatua Dao Kuno, apakah kamu masih ingin duduk santai dan mengabaikannya saat ini? Ini adalah konferensi pembantai iblis yang diadakan oleh dinasti penyihir agung kita dan Akademi Dongzu. Dengan tujuan seperti itu, mungkinkah Dao Kuno bukankah para tetua takut ditertawakan? Aku tahu bahwa tetua dari jalan kuno masih merindukan hubungan lamanya dengan Lin Bai, tapi sekarang Lin Bai hendak membawa penyihir itu pergi, bukankah sesepuh dari jalan kuno masih mengambil tindakan?
Salah satu tetua dari jalan kuno mendengar ini. Tanpa daya membuka matanya dan melihat ke medan perang lagi, terutama ketika dia melihat klon dewa raksasa melarikan diri dari kota kekaisaran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia maju selangkah dan terbang. Pada saat yang sama, Kaisar Penyihir Agung memandang orang lain dan berkata, Senior Zhang Yusan dari alam surgawi, saya masih ingat bahwa ketika saya bertemu dengan Anda mengatakan akan membantu kami. Sekarang, tolong ambil tindakan. Bawalah Lin Bai dan penyihir itu kembali. Zhang Yusan dari alam surgawi berkata sambil tersenyum tenang, karena Kaisar Penyihir Agung telah berbicara, saya akan pergi dan melakukan perjalanan. Kaisar. Penyihir Agung berkata lagi, Senior Su Cheng dari kota tanpa malam, Senior Song Yun He, yang tidak pernah melintasi gunung, dan Senior Li Fu, yang berasal dari keluarga Li di Kunsu, demi dinasti penyihir besar dan kalian sudah saling kenal selama bertahun-tahun, tolong jangan hanya duduk diam saja. Lagi pula, kamu juga pejuang dari Dongzu. Kolera setan Zong mempengaruhi Dongzu, dan semua prajurit Dongzu harus mencoba yang terbaik. Kaisar Penyihir Agung berkata dengan sangat tulus. Li Fu berkata, itu wajar. Selain itu, Lin Bai masih memiliki beberapa keluhan dengan Kunsu yang harus diselesaikan. Su Cheng tersenyum dan berkata, oke, sulit untuk keluar sekali, jadi mari kita regangkan otot kita. Song Yun He berkata sambil tersenyum, lupakan. Bahkan jika Kaisar Penyihir Agung tidak berbicara, aku tidak bisa mentolerir penyihir ini melarikan diri. Saat dia berbicara, leluhur dari 4 keluarga tersembunyi bergegas keluar satu demi satu dan bergegas menuju ke arah di mana klon dewa raksasa lolos. Di atas klon dewa raksasa, Lin Bai memimpin Lin Ye dan tubuh iblis ke bahu klon dewa raksasa. Semuanya. Lin Bai memandangi klon dewa raksasa, matanya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Yin Jiuling, si tua aneh, Aning, binatang setengah manusia, 4 bersaudara Tianchan, Feng Wenjun, si Jiamu, Huqi, Fang Yiyun, Wu Ming, Chang Sun Yun, Suxiang, Meng Li. Sosok mereka akan tetap ada di hati Lin Bai selamanya. Fang Yiyun berkata dengan tenang, Lin Bai, jangan salahkan dirimu sendiri, ini semua adalah pilihan kami sendiri. Aning berkata sambil tersenyum, ya, ketika kami menemukan neraka tingkat 18 tempat kamu di penjara, kami tahu bahwa kamu dan Yesu kalau menyangkut hati kita membuat pilihan. Berdiam diri dan menonton, atau mengambil tindakan. Tidak ada yang memaksa kita, itu semua atas kemauan kita sendiri. Rasa terima kasih muncul di mata Lin Bai, dan dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf. Semuanya, aku telah menyeretmu ke dalam air. Lin Bai benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang harus dia katakan kepada mereka saat ini. Terima kasih. Tampaknya Lin Bai tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka dengan kalimat terima kasih yang sederhana. Marah. Mereka mengambil tindakan secara sukarela, dan Lin Bai tidak bisa menyalahkan mereka. Dalam hati Lin Bai, satu-satunya hal yang dia salahkan pada dirinya sendiri adalah setelah pertempuran ini, mereka bukan lagi murid Akademi Dongzu, dan sekarang mereka membantu Lin Bai menyelamatkan Ye Suxin, yang membuat marah para prajurit Dongzu. Di tahun-tahun mendatang, saya khawatir mereka tidak akan bisa tinggal di Dongzu. Makan daging, makan daging. Pada saat ini, monster setengah manusia raksasa itu tiba-tiba meraung dengan ganas. Semua orang memandangnya dengan bingung. Orang aneh tua itu berkata dengan ekspresi serius, kata barbar. Dia merasa bahayanya semakin dekat. Jangan anggap enteng. Saya khawatir ini belum waktunya untuk merayakannya. Boom. Pada saat ini, wajah semua orang tiba-tiba menjadi khusyuk. Antara di udara, awan tiba-tiba pecah, dan seorang lelaki tua keluar dari awan dengan wajah tanpa ekspresi. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat orang ini, itu adalah Gu Daozi. Lin Bai, kamu tidak bisa pergi hari ini. Gu Daozi berkata dengan dingin, aku tidak bisa melihatmu membawa penyihir itu pergi dan menutup mata. Lin Bai berdiri di atas klon raksasa, menatap Gu Daozi, dan berkata sambil tersenyum, Penatua Dao Kuno, aku tahu kamu membenciku di dalam hatimu, tetapi aku masih ingin bersyukur karena telah membelaku di depan Kaisar Penyihir Agung setengah tahun yang lalu. Dao Kuno. Meraung, kamu adalah putra suci Dongzu. Anda adalah sekolah Dongzu saya, putra suci istana. Bagaimana mungkin saya tidak membela Anda? Bahkan jika Anda membunuh saya, si jenius dari keluarga Gu. Bahkan jika Anda berbicara kasar kepada keluarga Gu. Tetapi Anda adalah putra suci Akademi Dongzu pada waktu itu, dan saya adalah Ordo Akademi Dongzu. Penatua Senting, bagaimana saya bisa melihat mereka menindas putra suci saya di Akademi Dongzu?
Bahkan jika Anda berada di dalamnya Akademi Dongsu dan bertindak sembarangan, ini adalah urusan keluarga Akademi Dongsuku. Tapi begitu kamu keluar dari Akademi Dongsu, kamu adalah putra suci Akademi Dongsu, mewakili otoritas tertinggi Akademi Dongsu. Siapapun yang memprovokasi kamu adalah sama saja dengan memprovokasi Akademi Dongsu. Sebagai anggota Penatua Pengadilan Ilahi, saya tidak akan pernah mentolerir siapapun yang memprovokasi Akademi Dongsu. Gu Daozi berkata dengan dingin. Lin Bai tersenyum pahit dan mengangguk. Gu Daozi menggelengkan kepalanya dengan sedih saat ini. Lin Bai, kamu sangat mengecewakanku. Lin Bai menatap Gu Daozi dan berkata, bagaimana jika aku harus membawanya pergi hari ini? Gu Daozi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan paksa aku untuk membunuhmu. Kalau begitu mintalah sesepuh dari cara kuno untuk mengambil tindakan. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dan melihat ke arah cara kuno dengan dingin dan berkata, apakah kamu harus memaksaku? Jalan kuno itu meraung, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Pada saat kekuatan ini dilepaskan, langit dan bumi berguncang, dan matahari dan bulan kehilangan cahaya. Kekuatan ini sebenarnya sangat dekat dengan alam Tao. Salah satu tinju kuno jatuh dan mengenai klon dewa raksasa. Tiba-tiba, klon dewa raksasa itu terlempar ke tanah olehnya. Orang aneh tua itu berkata dengan dingin pada saat ini, Lin Bai, dia adalah orang kuat di alam kuasi Dao, kita bukan tandingannya. Alam kuasi Dao. Lin Bai juga sangat ketakutan dengan kekuatan pukulan Gu Daozi. Segera, Lin Bai memikirkan sesuatu di benaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada orang tua aneh itu dan yang lainnya, semuanya, terima kasih telah membantu saya. Anda telah melakukan terlalu banyak untuk saya. Biarkan saya yang menangani sisanya, oke. Menyeretmu untuk mati bersamaku. Jika aku, Lin Bai, cukup beruntung untuk tidak mati hari ini, aku pasti akan minum dan berbicara denganmu ketika aku kembali suatu hari nanti. Jika aku, Lin Bai. Jangan, aku tidak akan mati hari ini. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, aku dapat memberitahumu dari seluruh penjuru dunia. Aku, Lin Bai, akan melakukan perjalanan ribuan mil dan datang untuk membantu. Saat dia berbicara, Lin Bai menjemput Ye Suxin, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju Cakrawala. Saat Lin Bai pergi, klon raksasa itu menerima instruksi Lin Bai, bangkit dengan seluruh kekuatannya, membawa Yin Jiuling, orang tua aneh dan lainnya, dan bergegas ke arah yang berlawanan dengan Lin Bai. Gu Daozi menyaksikan Lin Bai dan klon dewa raksasa dibawa pergi di udara, hampir tanpa ragu-ragu. Dia tidak mengejar klon dewa raksasa, tetapi mengejar Lin Bai. Lin Bai. Jangan tinggalkan monumen kehidupan kekal terlalu jauh. Jika kamu meninggalkan monumen kehidupan kekal 100.000 mil jauhnya, kekuatan monumen kehidupan kekal akan hilang darimu. Orang aneh tua itu meraung sedih. Namun saat ini, sosok Lin Bai juga menghilang dari Cakrawala. Bab 2893 Pedang Iblis Patah. Melihat tinju cara kuno menjatuhkan klon dewa raksasa ke tanah, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang pria kuat di tingkat alam kuasi Tao ini. Meskipun dia mengandalkan monumen abadi untuk melawan, itu adalah mustahil untuk bersaing dengannya jalan kuno. Tidak ada pilihan. Jika Lin Bai harus memilih, Lin Bai lebih memilih mati daripada menyakiti Yin Jiuling dan yang lainnya. Oleh karena itu, Lin Bai mengambil Ye Suxin, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju Cakrawala. Lin Bai dan Ye Suxin adalah tokoh kuncinya. Jika Gu Daozi dan yang lainnya memilih, mereka pasti akan memprioritaskan memburu Lin Bai. Seperti dugaan Lin Bai, ketika Lin Bai menginjak pedang terbang dan berpisah dari klon dewa raksasa untuk melarikan diri, ibu kota kuno tidak berpikir dua kali dan langsung menuju ke arah Lin Bai. Pedang terbang itu terbang ribuan mil dalam sekejap, dan segera Lin Bai meninggalkan area yang diselimuti oleh kekuatan monumen abadi. Ketika dia keluar dari area ini, darah, tulang, meridian, dan organ dalam di tubuh Lin Bai retak dalam sekejap, dan rasa sakit yang menyayat hati sekali lagi membuat wajah Lin Bai berubah. Apalagi luka di dalam tubuh masih semakin parah, bahkan akan menghancurkan tubuh Lin Bai. Ye Suxin, yang dipeluk Lin Bai, merasakan kulit Lin Bai terbelah, dan aliran darah terus mengalir, langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Lin Bai. Teriak Ye Suxin dengan suara gemetar. Lin Bai berkata dengan dingin, berhenti bicara, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Tetapi pada saat Lin Bai berbicara, tiba-tiba ribuan mil di depan Lin Bai, cahaya ilahi jatuh dari langit dan menghalangi Lin Bai untuk mengeluarkannya. Dalam cahaya ilahi yang redup, Lin Bai samar-samar bisa melihat bendera pemanggil jiwa setinggi sekitar 100 kaki. Bendera pemanggil jiwa, setinggi 100 kaki,
tiba-tiba muncul di depan pelarian Lin Bai dan Ye Suxin, membawa cahaya ilahi gelap yang naik ke langit. Setelah bendera pemanggil jiwa jatuh dan tertancap di tanah, hantu dan roh jahat segera muncul dari bendera tersebut, menghalangi jalan keluar Lin Bai dan mengubahnya menjadi neraka raksasa. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat seorang lelaki tua duduk bersila di atas bendera pemanggil jiwa setinggi 100 kaki. Pada saat ini, ketika Lin Bai memandangnya, lelaki tua itu membuka matanya sedikit dan menatap Lin Bai dengan senyum menghina di bibirnya. Song Yunhei, iblis yang tidak bisa melintasi gunung. Mata Lin Bai berkilat, dan tanpa ragu sedikit pun, dia mengendalikan pedang terbang dan berbalik untuk pergi dari kanan. Tapi saat Lin Bai berbalik, seorang pria paruh baya kaya muncul di sisi kanan Lin Bai. Dia memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, "Lin Bai, apakah kamu masih membutuhkan sesepuh Kunsu?" Lin Bai melihat hikmat keluarga Kunsu Li. Orang kuat yang muncul di sebelah kanan Lin Bai jelas merupakan leluhur Li Fu dari keluarga Kunsu Li. Lin Bai berbalik lagi dan menuju ke kiri. Ketika Lin Bai berbalik, dia melihat cahaya keemasan menyilaukan menyebar dari kehampaan di sebelah kiri, seterang matahari. Dari matahari keemasan, seorang pria berjalan keluar tanpa ekspresi, memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Saya tidak menyangka metode pelarian Anda begitu pintar. Jika bukan karena beberapa dari kami yang datang, itu akan terjadi di tempat lain." Alam aspirasional. Aku khawatir aku tidak akan mampu mengejarmu, pria yang kuat. Pria ini tiba-tiba menjadi Suceng dari kota yang tidak pernah tidur. Di depan Lin Bai, Song Yunhei, nenek moyang para dewa dan hantu yang tidak bisa melintasi gunung, menghalangi jalan. Di sisi kanan dijaga oleh Li Fu, nenek moyang keluarga Li di Kunsu. Di sisi kiri, ada Suceng, leluhur kota Evernit, yang menjaganya. Pada saat ini, di belakang Lin Bai, Zhang Yusan dan Gu Daozi dari alam surga sedang berjalan perlahan. Kelima orang kuat ini langsung memblokir semua rute pelarian Lin Bai, meninggalkan Lin Bai tidak ada cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk memasuki bumi. Lin Bai mendarat di gunung, meletakkan Ye Suxin di tanah, mengeluarkan pedang iblis lagi, dan menatap dengan dingin kelima ahli puncak di benua timur di udara. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Kenapa repot-repot? Kamu seharusnya menjadi orang yang paling dihormati dan dihormati di benua timur, tapi sekarang kamu lebih buruk dari babi atau anjing. Gu Daozi datang berdampingan dengan Zhang Yusan, memandang Lin Bai, dan mengguncang kepalanya dengan sedikit kekecewaan. Zhang Yusan berkata dengan dingin, "Semuanya, jangan bicara omong kosong. Karena kita telah campur tangan dalam masalah ini, mari kita selesaikan dengan cepat. Kita berlima bergabung, bahkan jika orang ini menggunakan kekuatan sihir rahasia dunia untuk secara paksa meningkatkan kemampuannya. Budidaya tidak bisa menjadi lawan kita." Gu Daozi melihat 4 orang lainnya siap bergerak, dan segera berkata kepada Lin Bai dengan enggan, "Lin Bai, sekarang kamu letakkan pedangnya, serahkan penyihirnya, dan biarkan aku kembali ke Akademi Dongzu. Aku masih bisa menjaminmu." Sebelum Gu Daozi selesai berbicara, Lin Bai menyela, "Penatua Gu Dao, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Masalahnya sudah sampai pada hal ini, dan aku tidak punya cara untuk kembali. Selain itu, aku juga tidak berniat untuk kembali. Kita akan kembali." Ketika Gu Daozi mendengar ini, dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, ekspresinya penuh kekecewaan. "Kalau begitu ayo kita lakukan." Mata Suceng bersinar di kota yang tidak pernah tidur, dan cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat, menekan ke arah Lin Bai seperti matahari yang jatuh. Lin Bai segera memutar pedang iblisnya dan menyerang Suceng dengan satu serangan. Cahaya sebutir beras berani bersaing dengan terik matahari. Suceng mencibir, menghadap pedang Lin Bai, dia tidak menghindar, ketika bilah pedang itu mengenai cahaya keemasan di tubuhnya. Suara cici terdengar, dan dalam sekejap, retakan muncul di pedang iblis. Pedang iblis. Lin Bai melihat retakan pada pedang iblis itu dengan kaget. Pedang iblis telah menemani Lin Bai dalam pertempurannya sejak lama. Pedang yang terbuat dari besi suci yang tidak ternoda, harta karun yang dapat menghancurkan pedang iblis menjadi beberapa bagian, sangat langka di benua kuno. Tapi sekarang Lin Bai menebas Suceng dengan pedangnya. Tidak hanya dia tidak memotong cahaya keemasan Suceng menjadi beberapa bagian, tetapi pedang iblis itu juga retak karena cahaya keemasannya. Pisau jagal. Zhang Yusan mencibir, mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya, dan berubah menjadi pisau iblis Shenluo. Dia memegangnya erat-erat di tangannya dan menebaskannya ke kepala Lin Bai. Pisau jagal adalah salah satu keterampilan rahasia alam surgawi, dan sangat kuat.
Lin Bai melihatnya dan buru-buru menggerakkan pedang iblis untuk memblokir pedang itu dengan seluruh kekuatannya. Jepret! Terdengar suara tajam. Ketika pedang penghancur surga milik Zhang Yusan diblokir oleh pedang iblis yang sudah memiliki retakan padat itu benar-benar hancur di depan mata Lin Bai saat ini. Pedang iblis itu hancur berkeping-keping dan jatuh dari udara. Saat pedang iblis itu hancur, hati Lin Bai sepertinya mati mendadak. Pedang iblis. Lin Bai merasa sangat patah hati. Pada saat ini, Song Yunhei, yang tidak takut pada hantu dan hantu, mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Ribuan hantu jahat bergegas menuju Lin Bai dan memukul Lin Bai dengan keras. Dalam sekejap, Lin Bai terjatuh ke tanah. Setelah mendarat di tanah, Lin Bai memuntahkan darah dan tampak pucat. Cahaya ilahi 7 warna, teknik pedang tak terkalahkan, di tubuhnya perlahan surut. Tubuh fisik Lin Bai diregangkan hingga ekstrim. Darah, tulang, dan organ dalam tubuh perlahan-lahan runtuh saat ini. Tanpa kekuatan, teknik pedang tak terkalahkan, kekuatan Lin Bai sekali lagi kembali ke alam kematian dan kesulitan. Dan saat kekuatan, teknik pedang tak terkalahkan, surut pada saat ini, tubuh Lin Bai menjadi berantakan. Tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Meridian dipatahkan dan dibuka satu persatu. Bahkan organ dalam mulai mengalami retakan padat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dantiannya rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Retakan muncul pada pil 5 elemen ilahi, dan cahayanya redup, seolah-olah sudah mati. Kekuatan ilmu pedang yang tak terkalahkan surut, memungkinkan kekuatan Lin Bai kembali ke kesempurnaan besar kematian dan kesulitan. Dan dantiannya hancur, dan ramuan ilahi hancur, membuat Lin Bai sekarang menjadi manusia fana, tidak mampu mempertahankan budidaya Dzogchen bahkan dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Bab 2894 Pembudidaya Gunung Persik. Lin Bai terbaring di tanah, sekarat. Darah yang mengalir keluar perlahan membentuk sungai panjang di tubuhnya. Matanya rusak dan tak bernyawa. Dia tampak seperti akan mati. Lin Bai, jangan, jangan tinggalkan aku. Teriak Ye Suxin, berlari ke sisi Lin Bai, memeluk Lin Bai, dengan air mata mengalir di wajahnya. Tetesannya mengenai pipi Lin Bai. Tetapi pada saat ini, tidak peduli bagaimana Ye Suxin memanggil Lin Bai, dia sepertinya tidak dapat mendengarnya, matanya kusam dan pecah, seolah dia sudah mati. Melihat Lin Bai seperti ini, Gu Daozi merasa sangat sedih. Zhang Yusan terkekeh dan berkata, sangat disayangkan bahwa putra surga yang bangga di Dongzu, raja generasi muda, dan raja tertinggi di Dongzu dan benua kuno di masa depan, telah berakhir seperti ini. Meskipun Li Fu menghentikan jalan keluar Lin Bai, tapi tidak pernah mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Ketika Li Fu mengetahui bahwa Lin Bai telah membunuh sesepuh Kunsu, dia memang sedikit marah. Bahkan ketika Li Fu datang ke dinasti penyihir agung dan melihat Lin Bai kali ini, dia sangat marah. Tetapi kemudian, di platform pembunuh iblis, Li Fu melihat Lin Bai menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dan hampir membalikkan situasi pertempuran. Dia menyerang Lin Bai. Pandangan perlahan berubah. Di mata Li Fu, Lin Bai memang pemilik kekuatan tak terduga. Pantas saja Dao Kuno Akademi Dongzu sangat menghargainya. Jika orang ini adalah murid Kunsu, saya khawatir Kunsu, meskipun kita membayar semua biayanya, tidak bersedia melepaskan orang berbakat seperti itu. Li Fu berkata dengan suara rendah. Su Cheng dari kota yang tidak pernah tidur datang, cahaya keemasan di tubuhnya menyatu ke dalam tubuhnya, dan berkata dengan ringan, dia sepertinya masih bernapas, bagaimana kalau kita memberinya tumpangan? Song Yunhei, yang tidak pernah melintasi gunung, berjalan sambil memegang bendera pemanggil jiwa dan berkata sambil tersenyum, oke, saya akan memberinya tumpangan. Kebetulan saya juga menginginkan jiwanya. Jika jiwanya bisa memasuki bendera pemanggil jiwa saya, dia pasti akan menjadi yang terkuat di antara ribuan hantu jahat. Kuek, tawa menakutkan keluar dari mulut Song Yunhei. Gu Daozi berkata dengan dingin, kami diperintahkan untuk mengambilnya kembali, bukan agar kamu membunuhnya. Zhang Yusan tersenyum dan berkata, Gu Daozi, sepertinya kamu masih ingin membela Lin Bai. Jangan lupa baiklah, dia sekarang telah dikeluarkan dari Akademi Dongzu olehmu. Kamu tidak perlu membelanya. Gu Daozi menundukkan kepalanya dalam diam. Zhang Yusan memikirkannya dengan hati-hati sekarang, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, ini awalnya masalah antara dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu. Kalau begitu, ayo kita ambil kembali. Saat dia berbicara, Zhang Yusan mengangkat tangan dan meraihnya. Tangkap, Lin Bai dan Ye Suxin. Ye Suxin memandang Lin Bai, air mata mengalir di wajahnya, dan berkata dengan tenang, apakah ini akhir kita? Benar,
Sekarang kita tidak harus berpisah selamanya. Kita tidak bisa bersama dalam hidup. Dalam kematian, kita bisa bersama. Ya, Ye Suxin meneteskan air mata, tetapi senyum bahagia muncul di bibirnya. Tepat waktu. Tepat ketika Zhang Yusan hendak membawa pergi Lin Bai dan Ye Suxin. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari cakrawala, beberapa makhluk abadi tua bergabung untuk menindas bayi kecil. Tidakkah kamu merasa malu? Boom. Saat kata-kata ini keluar, di cakrawala yang jauh itu, energi pedang menyapu dunia dan datang dengan marah. Ketika energi pedang ini melaju ke depan, Zhang Yusan, Gu Daozi, Song Yunhe, Su Cheng, dan Li Fu semuanya merasakan krisis hidup dan mati yang mencekik. Kelima orang itu tidak ragu-ragu. Setelah melepaskan Lin Bai dan Ye Suxin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mundur dan menjauhkan diri, sambil menatap dingin ke arah cakrawala. Itu dia. Saat Li Fu merasakan cahaya pedang datang, dia segera tahu siapa yang memegang pedang itu. Tapi orang lain tidak mengetahuinya. Zhang Yusan menatap cakrawala dengan dingin dan berkata, karena kamu telah mengambil tindakan, mengapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu kepada orang lain? Tidakkah kamu pikir kamu tidak tahu malu? Song Yunhe, yang tidak pernah melintasi gunung, berkata dengan dingin, siapa yang datang? Sebutkan namamu. Pada saat ini, di sisi lain, seorang pria paruh baya mengenakan jubah hijau, memegang pedang tajam di tangannya, penuh dengan niat pedang dan kekuatan pedang yang tak tertandingi, wajahnya dingin, berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, sangat mematikan. Tao Shan, Fu Qingxuang. Ketika pria paruh baya berjubah hijau berjalan ke arah 5 orang itu, dia berkata dengan dingin. Setelah Li Fu melihat Fu Qingxuang, matanya bersinar dan wajahnya dingin saat energi pedang menyerang, Li Fu tahu bahwa Fu Qingxuang akan datang. Li Funai adalah salah satu nenek moyang Kunsu, dan Li Zengyi serta Fu Qingxuang adalah teman baik. Fu Qingxuang dan Lin Duo pergi ke Kunsu bersama untuk berlatih. Pada saat itu, Li Fu memberikan perhatian khusus kepada prajurit bernama Fu Qingxuang ini. Bahkan tanpa keberadaan Lin Duo, Li Fu merasa Fu Qingxuang pasti akan menjadi dewa pedang di benua kuno ini. Sangat disayangkan keberadaan Lin Duo membuat semua pembudidaya pedang di benua kuno ini merasa dikalahkan. Fu Qingxuang. Zhang Yusan berteriak ngeri. Itu dia. Song Yunhe berkata dengan sangat terkejut. Su Cheng berkata dengan dingin, Fu Qingxuang, hadiah kerajaan suci pusat untukmu tidak pernah dibatalkan. Jika kamu tidak menyembunyikannya dengan baik, kamu tidak menyangka akan muncul di depan kami begitu saja. Fu Qingxuang berkata dengan nada menghina. Muncul di hadapanmu. Lalu kenapa? Bisakah kalian berlima bersama-sama mengalahkan kami? Zhang Yusan berkata dengan dingin, Fu Qingxuang, kamu terlalu percaya. Kami berlima mungkin bukan lawan Lin Duo, tapi kami bisa menanganimu. Sudah cukup. Tunggu. Apa katamu? Kamu tidak datang sendirian. Zhang Yusan tiba-tiba mendengar makna misterius dalam kata-kata Fu Qingxuang. Fu Qingxuang tersenyum dingin. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok muncul di belakang Song Yunhe. Song Yunhe menemukan jejaknya dan segera menoleh ke belakang dan melihat sosok dengan salah satu lengannya hilang. Tao Shan, Su Yanhua. Sosok itu muncul di belakang Song Yunhe dan berkata sambil tersenyum tenang. Di saat yang sama, di belakang Su Cheng, sebuah kota besar tiba-tiba muncul. Kota itu adalah kota emas ungu. Di atas kota, seorang pria berteriak sambil tersenyum, Tao Shan, Sun Zizang. Pada saat ini, Zhang Yusan dan Gu Daozi menoleh ke belakang, dan 2 orang muncul di belakang mereka. Dari 2 orang ini, salah satunya berpenampilan seperti sarjana, memegang kipas lipat di tangannya, dengan bibir merah dan gigi putih, serta wajah seperti batu giok, seperti seorang sarjana fana yang pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian. Dan orang lain, mengenakan jubah, harta karun, dan membisikkan nama Buddha. Momoyama, Baimu. Pria cendekiawan itu berkata sambil terkekeh. Biksu itu berkata dengan tenang, tanah Buddha di Shizu, Biksu Jiu Feng. Bab 2895 Sarjana Baimu. Cendekiawan Baimu dan Buddha Earth Jiu Feng keduanya adalah pejuang di Gunung Persik saat itu. Hanya saja setelah kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu, keduanya harus tetap anonim. Jika bukan karena panggilan Fu Qingxuang kali ini, saya khawatir keduanya tidak akan muncul di Dongzu. Ekspresi Zhang Yusan dan yang lainnya sedikit berkedip, dan mereka mendekat satu sama lain dengan ekspresi ganas. Fu Qingxuang, Sun Zizang, Su Yanhua, Baimu, dan Biksu Jiu Feng, saya tidak menyangka akan bertemu dengan para pengkhianat lebih dari 20 tahun yang lalu di sini. Zhang Yusan meraung dengan gigi terkatup. Sarjana Baimu melambaikan kipas lipatnya dan berkata, tidak,
Tidak, mengapa ada yang namanya pengkhianat? Saat itu, kita hanya kalah 1,5 gerakan. Yang disebut pemenang adalah raja, dan kita tidak ada yang perlu dikatakan. Biksu Jiu Feng muncul. Setelah itu, saya terus melafalkan sutra hati dalam hati tanpa berbicara. Sun Zizang dan Su Yanhua menatap Lin Bai tanpa sadar, dengan sedikit penyesalan dan rasa bersalah di wajah mereka. Song Yunhei bertanya, apa yang harus kita lakukan? Zhang Yusan mencibir, apalagi yang bisa kita lakukan? Lawan mereka. Mereka adalah orang-orang yang diinginkan oleh kerajaan suci pusat. Menangkap mereka lebih baik daripada menangkap Lin Bai dan Ye Suxin. Lebih banyak lagi. Song Yunhei dan Su Cheng saling memandang dan diam-diam mengambil keputusan. Song Yunhei kembali mengeluarkan bendera pemanggil jiwa. Semburan cahaya keemasan memenuhi tubuh Su Cheng. Sarjana Bai Mu tersenyum dan berkata, Fu Qingxuang, sepertinya mereka ingin bertarung dengan kita. Fu Qingxuang tersenyum dingin. Seperti yang saya inginkan. Terlalu banyak orang yang datang, yang sangat merugikan kita. Oke. Sarjana Bai Mu terkekeh, melipat kipas lipat, berjalan menuju Zhang Yusan dan berkata, Senior Zhang Yusan, ketika saya masih belajar di Akademi Dongzu, saya kemudian tahu bahwa pisau daging yang Anda latih adalah salah satu dari sedikit yang unik keterampilan di dunia surga. Saya selalu ingin meminta nasihat, dan sepertinya saya memiliki kesempatan hari ini. Cendekiawan Bai Mu berkata sambil tersenyum. Mata Zhang Yusan berkilat, dan dia berbisik, aku khawatir kamu tidak bisa menghentikan pedangku. Saat dia berbicara, Zhang Yusan menebas cendekiawan Bai Mu, dan pada saat yang sama, dia bergegas dan bertarung sengit dengan Bai. Kamu. Dalam sekejap, Song Yunhei mengibarkan bendera pemanggil jiwanya dan membunuh Su Yanhua di belakangnya. Li Fu juga tidak diam, bertarung melawan Fu Qingxuang. Biksu Jiu Feng berjuang melawan jalan kuno. Sun Zizang memandang Su Cheng pada saat ini, dan pada saat mengambil tindakan, dia mengirim pesan kepada Ye Suxin dan berkata bahwa dia pergi, serahkan tempat ini kepada kami. Ye Suxin mendengar pesan itu dan menatap tajam ke arah Su Cheng. Bertempur di udara, dan segera dia mengambil Lin Bai, berbalik, dan langsung menuju ke selatan. Ye Suxin tidak tahu kemana dia akan melarikan diri, tapi setidaknya dia harus membawa Lin Bai pergi dari sini sekarang. Kultivasi Ye Suxin tidak tinggi, dia hanya memiliki tingkat kematian dan kesulitan yang kelima. Berkat Zhao Yue yang membantu latihan Ye Suxin ketika dia mengambil alih tubuh Ye Suxin, dia sekarang memiliki tingkat kematian dan kesulitan yang kelima. Jika tidak, kultivasi Ye Suxin akan selamanya berhenti pada saat kematiannya. Karena tingkat kultivasinya tidak tinggi, kecepatannya sangat lambat. Dan ketika Ye Suxin mencoba yang terbaik untuk membawa Lin Bai pergi, dua pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai, mendarat di kaki Ye Suxin dan Lin Bai, menyeret mereka berdua, dan berubah menjadi sinar cahaya menjelajah ribuan bermil-mil jauhnya dalam sekejap mata. Ini bukan Ye Suxin yang mengendalikan Fei Jian, ini sepenuhnya kesadaran perlindungan diri Fei Jian. Dengan kendali pedang yang terbang dengan kecepatan tinggi, Lin Bai dan Ye Suxin melintasi beberapa wilayah dalam sekejap dan menghilang di kejauhan di Dongzu. Dan di wilayah Jianghai, pertempuran sengit antara Fu Qingxuang dan lainnya belum berakhir. Pisau daging. Zhang Yusan mendengus dingin, dan kekuatan spiritual di tangannya berubah menjadi pedang panjang, dan dia menebas Bai Mu dengan ekspresi galak. Sarjana Bai Mu mencibir sedikit, membuka kipas lipat di tangannya, mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan mengayunkannya ke depan, badai dahsyat menyapu dan langsung menelan pedang Zhang Yusan. Apa? Zhang Yusan memandang Bai Mu dengan sangat terkejut. Bai Mu mencibir, maju selangkah, mengangkat tangannya dan menekannya ke langit, dan berkata sambil terkekeh, tangan Jiao Tian. Zhang Yusan memandang ke langit dengan heran. Pada saat ini, kekuatan yang kuat terkondensasi menjadi telapak tangan. Samar-samar terlihat di telapak tangan, memegang penggaris pengajar, menepuk-nepuk tubuh Zhang Yusan dengan keras. Jika kamu tidak menurut, kamu harus dipukuli. Bai Mu tersenyum tipis. Penguasa pengajar memukul dengan keras dan memukul tubuh Zhang Yusan. Dengan keras, Zhang Yusan dipukuli hingga muntah darah dan tubuhnya terbang mundur dalam keadaan malu. Dan pada saat ini, pukulan kedua dari penguasa pengajar datang seketika. Zhang Yusan sudah tidak sadarkan diri, malu dan terluka parah sekarang melihat penguasa pengajar menyerang lagi. Dia tiba-tiba berseru, tidak. Bang! Penguasa pengajar lewat dan memukul tubuh Zhang Yusan. Hanya ada ledakan keras, dan tubuh Zhang Yusan dipukul dengan penggaris sampai jiwanya hancur total. Setelah membunuh Zhang Yusan, Sarjana Bai Mu tersenyum dan berkata, kelihatannya jauh lebih mudah untuk ditangani daripada yang saya kira. Di sisi lain,
Ekspresi Song Yunhe ngeri, bendera pemanggil jiwa di tangannya telah dipotong-potong oleh Su Yanhua. Song Yunhe terhuyung mundur, menatap pria dengan lengan patah di depannya dengan ngeri, dan berkata dengan ekspresi ngeri, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi musuhmu. Su Yanhua berkata dengan wajah dingin, ya, aku tidak melakukannya. Jangan pikirkan itu juga. Aku pernah menjadi musuhmu sebelumnya, tapi yang tidak kuduga adalah aku benar-benar akan membunuhmu hari ini. Saat dia berbicara, Su Yanhua mengayunkan ujung pedangnya dan menjatuhkannya dengan tajam. Di mata Song Yunhe yang putus asa, cahaya pedang ini menelan tubuhnya dan memotong jiwanya. Ketika Su Yanhua membunuh Song Yunhe, Su Yanhua melihat ke medan perang antara Sun Zizang dan Su Cheng. Melihat bahwa Sun Zizang benar-benar unggul dalam pertempuran. Senjata magis yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kotak emas ungu, menebas cahaya keemasan di tubuh Su Cheng. Dalam sekejap, Su Cheng mundur dengan mantap, dan senjata emas senjata magis Sun Zizi di tubuhnya dipotong-potong. Setelah mundur 1000 meter, Su Cheng berkata dengan sangat ngeri, ada begitu banyak senjata ajaib yang disembunyikan di kota Zijin Sun Zizang hari ini. Sun Zizang, berdiri di kota Zijin, berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Ketika Su Cheng mendengar ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kota Zijin terguncang, dan anak panah yang dingin dan tanpa ampun melesat dari sana, mengenai tubuh Su Cheng. Saat anak panah itu mengenai Su Cheng berseru, tembak panah matahari. Bang! Setelah Su Cheng berteriak kaget, tubuhnya langsung roboh dan mati di tempat. Sun Zizang terkekeh dan berkata, panah penembakan matahari yang disempurnakan untuk menangani kitab suci matahari di kota yang tidak pernah tidur sepertinya berguna. 5. Orang kuat yang datang untuk memburu Lin Bai sekarang terbunuh satu demi satu. 3 dari 18 dewa Taoshan terbunuh. Zhang Yusan, Su Cheng, dan Song Yunhe tewas dalam pertempuran, tetapi hanya Gu Daozi dan Li Fu yang masih bertahan. Namun, Li Fu dan Fu Qingxuang jelas dirugikan dalam pertarungan tersebut. Adapun pertarungan antara Biksu Jiu Feng dan Gu Daozi, keduanya terikat, dan tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk mengalahkan yang lain. Bab 2896 melarikan diri. Wajah Fu Qingxuang dingin, dan dia menebas secara horizontal dengan pedangnya, memukuli Li Fu sampai dia muntah darah dan terbang mundur dalam keadaan malu. Tapi Fu Qingxuang tidak membunuh Li Fu. Setelah mengalahkan Li Fu, dia meletakkan pedangnya dan berkata dengan tenang, saat itu, saya pergi ke Kunsu untuk berlatih. Berkat perhatian keluarga Li dan senior Li Fu, masalah hari ini adalah selesai. Pergi. Saya harap senior Li Fu tidak akan datang ke Dongsu lagi setelah kembali ke keluarga Li. Fu Qingxuang berkata dengan dingin. Li Fu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, menatap Fu Qingxuang dan berkata, saat pertama kali melihatmu di Kunsu, aku tahu bahwa kamu pasti bukan orang biasa. Sayang sekali benua kuno ini terlalu kecil untuk ditinggali. Mengakomodasi dua pembudidaya pedang yang tiada taranya. Lin Duo sudah ada di benua Mangu. Semua pendekar pedang harus menundukkan kepala mereka di bawah cahaya pedang Lin Duo. Fu Qingxuang berkata dengan ringan, keterampilan pedangku secara alami tidak sebaik saudara Lin Duo. Li Fu mengangguk sedikit dan berkata, ya, jika tidak terjadi apa-apa pada Lin Duo, dengan bakatnya, dia akan menjadi orang kuat yang menekan 5 benua. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Fu perlahan berjalan pergi, dan pada saat yang sama dia berkata, Fu Qingxuang, jangan khawatir, saya akan segera membawa murid-murid keluarga Li kembali ke Kunsu. Pada saat yang sama, jika ada yang bertanya tentang semua yang terjadi hari ini, saya akan diam. Li Fu pergi dan menghilang di sini. Namun kini, hanya jalan kuno yang tersisa di sini. Pertarungan sengit antara Gu Daozi dan Biksu Jiu Feng selalu berimbang. Sun Zizang tertawa dan berkata, mengapa orang gila alkoholik ini menjadi begitu baik dan berhati lembut setelah menjadi biksu? Su Yanhua berkata, bagaimanapun, dia adalah seorang biksu, jadi dia berbelas kasih. Fu Qingxuang berkata saat ini momen, di zaman kuno, apakah kamu masih ingin bertarung? Gu Daozi dan Biksu Jiu Feng berhenti. Gu Daozi menoleh ke belakang dan melihat bahwa Zhang Yusan, Song Yunhe, Su Cheng dan Li Fu semuanya telah dikalahkan. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, di mana Lan Ling? Bukankah dia datang? Fu Qingxuang dia berkata dengan dingin, ayo pergi. Gu Daozi berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan membunuhku. Fu Qingxuang berkata, tidak banyak orang pintar di keluarga Gu. Jika kamu membunuh satu, kamu akan kehilangan satu.
Dibandingkan dengan orang kuat lainnya di keluarga Gu, aku lebih kuat. Aku menghargaimu, jadi aku tidak ingin membunuh kamu untuk masalah yang tidak perlu. Gu Daozi tersenyum pahit, mengangguk sedikit, dan sebelum pergi, dia berkata kepada Fu Qingxuang, munculnya kalian berlima di Dongzu lagi pasti akan menyebabkan kerajaan suci pusat memberontak. Perhatikan, saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan, tetapi sebaiknya Anda tidak menempatkan medan perang di Dongzu. Bukankah? Pertumpahan darah dalam pertempuran lebih dari 20 tahun yang lalu sudah cukup. Gu Daoziguan setelah Fu Qingxuang mengatakan sesuatu, dia berbalik dan menghilang. Setelah sekian lama berjalan di jalan kuno, di atas awan, sosok Lan Ling muncul, mendarat di samping Fu Qingxuang, dan berkata sambil terkekeh, Fu Qingxuang, kamu benar, memang tidak banyak orang pintar di keluarga Gu. Dan Gu Daozi adalah yang terpintar. Menjaga dia tetap hidup lebih berguna daripada membiarkannya mati. Kata Lan Ling sambil terkekeh. Fu Qingxuang kembali sadar dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Ye Suxin dan Lin Bai. Kemana Lin Bai dan yang lainnya pergi? Fu Qingxuang bertanya. Lan Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Fu Qingxuang berkata dengan mata terbelalak, saya tidak tahu. Bukankah saya baru saja meminta Anda untuk melindungi mereka secara diam-diam? Lan Ling berkata dengan dingin, kedua dari mereka memanggil pedang terbang Lin Bai. Kecepatan pedang terbang itu puluhan ribu mil dalam sekejap. Aku mencoba mengejarnya sebentar, tapi setelah beberapa saat, mereka semakin menjauh dariku. Segera, mereka menyingkirkanku. Melacak. Sekarang, aku tidak tahu kemana pedang terbang ini terbang. Tapi hal baiknya adalah, aku merasa Lin Bai masih memiliki nafas kehidupan. Tubuhnya sekarang, jadi dia tidak boleh mati. Fu Qingxuang berkata dengan dingin, dia telah menggunakan ilmu pedang yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia belum mati saat ini, dia akan mati jika dia tidak dirawat tepat waktu. Tidak, kita harus menemukannya secepat mungkin. Sun Zizang, ada banyak harta karun di kota ungu emasmu. Apakah ada cara untuk menemukan Lin Bai? Fu Qingxuang bertanya. Sun Zizang mengerutkan kening dan berkata, saya akan memikirkan cara. Pada saat yang sama, bukan hanya Fu Qingxuang dan yang lainnya yang mencari jejak Lin Bai. Bai Xiao Xiao, Yin Jiuling dan lainnya yang melarikan diri dari dinasti penyihir agung juga mencari jejak Lin Bai. Pedang terbang itu menyapu ratusan ribu mil. Kedua pedang terbang itu terbang berdampingan di langit di atas Dongzu, seperti meteor yang lewat dan menghilang ke langit dalam sekejap. Pada hari ini, banyak wilayah di Dongzu menyaksikan dua meteor melintas dengan cepat melewati wilayah mereka. 10 hari kemudian, Fei Jian tidak tahu berapa banyak wilayah yang telah dia lewati di Dongzu. Akhirnya, pada hari ini, kekuatan kedua pedang terbang tersebut habis dan mereka jatuh ke dalam hutan yang tidak diketahui. Pedang terbang itu jatuh ke tanah, dan spiritualitasnya redup. Lin Bai. Lin Bai. Setelah melepaskan pedang terbangnya, Ye Suxin bergegas mendekat. Lin Bai terbaring di tanah, dan darah di tubuhnya sepertinya telah terkuras habis. Ye Suxin berlari dan memeluk Lin Bai, menyuntikkan kekuatan spiritual ke tubuh Lin Bai. Ketika dia merasakan luka di dalam tubuh Lin Bai, dia sangat takut hingga kehilangan akal sehatnya. Hampir seluruh tulang di tubuhnya hancur. Hampir semua meridian di tubuh rusak. Hampir seluruh darah terkuras dari tubuhnya. Ada banyak celah di dantian dan tidak ada kekuatan spiritual. Retakan padat pada ramuan ilahi membuatnya redup, seolah-olah sudah mati. Bahkan organ dalam pun mulai berhenti berfungsi. Jika ini terus berlanjut, Lin Bai pasti akan mati dalam waktu kurang dari 2 jam. Ye Suxin melihat luka di tubuh Lin Bai, dia bisa membayangkan harga yang dibayar Lin Bai, yang hampir merenggut nyawa Lin Bai. Jangan tinggalkan aku, Lin Bai. Ye Suxin memeluk Lin Bai dan tidak bisa menahan tangisnya. Tapi Ye Suxin mendongak dan melihat bahwa tempat ini adalah hutan sepi. Dia ingin menemukan seseorang untuk menyelamatkan Lin Bai, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar sini dalam jarak ratusan ribu mil. Putus asa. Wajah Ye Suxin menunjukkan keputusasaan, dan bahkan air matanya menjadi pahit saat ini. Dia menatap pria di pelukannya, kelembutan di matanya. Setelah sekian lama, Ye Suxin menutup matanya, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit, dan dengan lembut berteriak, Zhao Yue. Kecelakaan. Ketika Ye Suxin memanggil Zhao Yue, separuh kiri rambut Ye Suxin berubah menjadi putih keperakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat rambut putih muncul, sisi kiri wajah Ye Suxin langsung mengeras. Di mata kiri Ye Suxin, tidak ada lagi air mata, dan matanya tidak lagi lembut, melainkan tajam dan dingin.
Ekspresi di sisi kiri wajahnya berubah menjadi senyuman sinis. Pada saat ini, jika orang lain melihatnya, mereka akan sangat ketakutan. Karena sisi kanan wajah Ye Suxin masih terasa sakit, dengan rasa bersalah di matanya dan air mata mengalir di wajahnya. Di sisi kiri wajahnya, matanya tajam dan jahat, dan sudut mulutnya menyeringai. Aku tidak menyangka kalian akan melarikan diri. Suara dingin Zhao Yue keluar dari mulut Ye Suxin, sayang sekali harga yang dia bayar terlalu tinggi, dan itu hampir merenggut nyawanya. Dia sudah melakukannya. Dia tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. Bab 2897 Siksaan Takdir. Zhao Yue memandang Lin Bai dalam pelukannya dan berkata sambil sedikit mencibir. Ye Suxin berkata dengan sedih, apakah Anda punya cara untuk menyelamatkannya? Zhao Yue berkata dengan dingin, mengapa saya harus menyelamatkannya? Ye Suxin berkata dengan dingin, jangan lupa, dialah yang menyelamatkan kita. Zhao Yue mencibir dan berkata, hahaha, siapa yang ingin dia menyelamatkanku? Aku adalah orang yang mati ribuan tahun yang lalu. Tidak masalah jika aku mati lagi sekarang. Dia ingin menyelamatkanmu, bukan aku. Karena dia tidak menyelamatkanku, dan aku sudah keluar dari masalah sekarang, mengapa aku harus menyelamatkannya? Kata Zhao Yue sambil tersenyum kejam. Ye Suxin berkata dengan sedih, jika kamu menyelamatkannya, aku bisa menyerahkan jiwaku, membiarkan jiwamu melahap jiwaku, dan menjadi satu-satunya penguasa tubuh ini. Mendengar ini, Zhao Yue terdiam sejenak. Setengah tahun yang lalu, selama pemberontakan Sekte Iblis, Zhao Yue dikalahkan, sebagian besar alasannya adalah karena keberadaan jiwa Ye Suxin, yang menghalangi Zhao Yue untuk menunjukkan kekuatan dan bakatnya sepenuhnya. Terutama semangat bela diri Zhao Yue karena batasan Ye Suxin, Zhao Yue tidak dapat menggunakan semangat bela dirinya. Jika Ye Suxin bersedia menyerahkan jiwanya dan membiarkan Zhao Yue menelan jiwa Ye Suxin dan menjadi satu-satunya pengontrol tubuhnya, maka Zhao Yue dapat kembali ke kekuatan puncaknya dalam waktu singkat. Setelah merenung dalam waktu lama, Zhao Yue tersenyum dan berkata, sepertinya ini bagus. Ye Suxin bertanya dengan heran, Anda setuju? Zhao Yue berkata sambil tersenyum, sepertinya saya tidak punya alasan untuk menolak. Ye Suxin ditanya, baiklah, kalau begitu selamatkan dia sekarang. Setelah saya melihatnya hidup kembali, saya akan mengambil inisiatif untuk melepaskan perlawanan jiwa. Zhao Yue tersenyum, tidak, kamu harus biarkan aku melahapmu terlebih dahulu. Hanya dengan jiwanya aku dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkannya. Ye Suxin berkata dengan dingin, lalu bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu? Zhao Yue mencibir, apakah kamu tidak memiliki kondisi untuk membuat pilihan lain sekarang? Anda tidak harus menyetujuinya, saya tidak akan memaksa Anda, tetapi Lin Bai tidak akan hidup lebih dari 3 jam, jadi Anda harus berpikir jernih. Saya tidak akan hidup lebih dari 3 jam, jadi Anda harus berpikir jernih. Memaksamu, kata Zhao Yue sambil tersenyum. Ye Suxin menatap Lin Bai, air mata di matanya sepertinya telah mengering, dan matanya lembut. Dia hanya menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Saya menontonnya untuk waktu yang lama. Sepertinya Anda tidak akan pernah merasa cukup seumur hidup. Setengah jam kemudian, Ye Suxin mengangguk dan berkata, oke, ayolah. Saat dia berbicara, setengah dari rambut hitam di kepala Ye Suxin berubah menjadi putih keperakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Separuh dari wajah yang awalnya dikendalikan Ye Suxin benar-benar menghilang pada saat ini, jadi senyuman yang sekarang muncul di wajah Ye Suxin adalah senyuman jahat milik Zhao Yue. Kalau begitu kamu siap, jangan biarkan jiwamu melawan. Zhao Yue tersenyum dingin, menutup matanya, dan mulai menyerap jiwa Ye Suxin. Dan di dalam jiwa Ye Suxin, seekor burung phoenix yang terlahir kembali dari api meraung dengan marah, mencoba menghajar jiwa Zhao Yue menjadi abu. Burung phoenix yang terlahir kembali dari abu ini tiba-tiba menjadi roh transenden Ye Suxin. Karena keberadaan roh bela diri inilah Zhao Yue tidak dapat menelan jiwa Ye Suxin. Tetapi pada saat ini, Ye Suxin secara tidak sadar mengendalikan semangat bela dirinya. Burung phoenix yang mengaum dalam nyala api perlahan-lahan menjadi tenang, meringkuk di dalam nyala api, dan tidak lagi melawan. Jiwa Zhao Yue menelan jiwa Ye Suxin sedikit demi sedikit. Tapi saat ini, Zhao Yue menelan jiwa Ye Suxin sedikit demi sedikit, tapi dia tidak sebahagia yang dia bayangkan. Suatu ketika, Zhao Yue merasa selama dia membunuh Lin Bai dan membuat Ye Suxin benar-benar hidup dan mati, pada saat itu dia bisa menelan jiwa Ye Suxin dan mencapai kelahiran kembali yang sebenarnya. Zhao Yue merasa jika dia benar-benar terlahir kembali, itu akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan.
Tapi sekarang Ye Suxin dengan sukarela melepaskan perlawanan dan menyerahkan jiwanya kepada Zhao Yue. Ketika Zhao Yue melahap jiwanya sedikit demi sedikit dan merasa bahwa dia semakin memiliki kendali atas tubuh ini, Zhao Yue tidak merasakan kegembiraan di hatinya, melainkan merasa sedikit berat. Agak menyedihkan. Untuk pertama kalinya, sedikit air mata menetes di matanya. Zhao Yue tertegun. Dia mengangkat jari-jarinya, menangkap air mata yang jatuh dari sudut matanya, meletakkannya di antara jari-jarinya, meletakkannya di depan matanya, dan melihatnya dengan hati-hati, apakah ini air mataku, atau milik Ye Suxin. Air mata, itu hal yang konyol. Bukankah aku kehilangan semua benda semacam ini ribuan tahun yang lalu? Zhao Yue melihat air mata di ujung jarinya dan berkata dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, Zhao Yue berhenti melahap jiwa Ye Suxin. Meskipun Zhao Yue tidak sepenuhnya menelan jiwa Ye Suxin, dia menelan hampir sebagian besar jiwa. Selama Zhao Yue mau, dia dapat menghancurkan jiwa Ye Suxin kapan saja. Tapi Zhao Yue tidak melakukannya. Dia mengesampingkan jiwa Ye Suxin dan mengabaikannya. Haha, wanita bodoh. Zhao Yue memandang jiwa Ye Suxin dengan marah dan berkata dengan nada menghina. Jika dalam hatinya, dia diminta untuk memilih antara Lin Bai dan hidupnya sendiri, Zhao Yue akan memilih hidupnya sendiri daripada hidup Lin Bai tanpa ragu-ragu. Namun Ye Suxin juga memilih untuk menyerahkan nyawanya sendiri tanpa ragu untuk menyelamatkan nyawa Lin Bai. Yah, karena aku sudah menyetujuinya, dan demi menyelamatkanku dari dinasti penyihir agung, aku akan menyelamatkan hidupmu juga. Zhao Yue tersenyum sedikit, dan roh bela diri di atas kepalanya tiba-tiba muncul. Di atas kepala Zhao Yue, 5 kelompok cahaya dan bayangan muncul. Di antara 5 rombongan yang menonton, samar-samar terlihat penampakan ular berbisa, lipan, kalajengking, tokek, dan kodok. Dan ketika kelima roh bela diri ini muncul, 4 kelompok lainnya meredup, kecuali kelompok cahaya tokek yang bersinar terang. Pada saat yang sama, Zhao Yue dengan ringan menunjuk ke kepala Lin Bai dan di antara alisnya. Sebuah kekuatan lembut, seperti pegas kehidupan, mengalir ke dalam tubuh Lin Bai, dengan cepat menyambungkan kembali meridian yang runtuh di tubuh Lin Bai satu persatu. Tulangnya perlahan sembuh, dan bahkan organ dalam pun mulai pulih pada saat ini. Proses ini berlangsung selama setengah jam. Setengah jam kemudian, luka dalam Lin Bai telah banyak sembuh. Wajah Zhao Yue menjadi lebih pucat, tetapi Zhao Yue masih mengertakkan giginya dan bertahan, berbisik, tidak, meskipun saya menyembuhkan darah, tulang, meridian, dan luka di organ dalamnya, ramuan ajaib He dan dantiannya benar-benar terkuras semua potensinya. Ini seperti waduk. Dia tidak hanya menghabiskan seluruh air di waduk, tetapi juga mengeringkan semua sumber air di bawah tanah ini. Menuju ke sini sepotong bumi telah memasuki keadaan layu abadi. Miliknya dantian dan ramuan dewa saat ini adalah seperti ini. Itu seperti jurang maut. Dia telah menghabiskan semua energi di jurang maut ini. Jika dia ingin mengisi jurang maut ini, bahkan jika aku setelah kembali ke kekuatan puncak, tidak mungkin untuk isi. Jika kita ingin meremajakan tanah kering ini dan mengisi jurang maut ini, kita tidak tahu berapa banyak harta spiritual surga dan bumi yang dibutuhkan. Zhao Yue menggelengkan kepalanya. Berkata dengan terkejut, sejauh aku tahu, tampaknya hanya teknik pedang tak terkalahkan yang ditinggalkan oleh Dugu Bai, dewa pedang dari keluarga dewa pedang, yang dapat mengembangkan potensinya seperti ini. Zhao Yue berhenti. Meskipun dia menyembuhkan luka dalam Lin Bai, tapi itu tidak bisa menebus kekurangan dantian dan sendan. Ini membutuhkan harta spiritual surga dan bumi dalam jumlah besar, dan akan membutuhkan waktu lama untuk secara perlahan membuat dantian dan ramuan ilahi Lin Bai meremajakan. Tapi untungnya, hidupku terselamatkan, kata Zhao Yue sambil tertawa. Bab 2898 bangun. Di hutan, Lin Bai membuka matanya dengan linglung, dan yang dilihatnya adalah hutan hijau zamrud. Lin Bai buru-buru duduk dan merasakan meridian, darah dan tulang, organ dalam, del di tubuhnya telah sembuh, tetapi tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Dia mendongak dan melihat seorang wanita berambut putih dengan punggung menghadap di bawah pohon besar di depannya. Apakah kamu sudah bangun? Wanita berambut putih itu berbalik diam-diam, dengan senyum sinis di wajahnya. Susin, Lin Bai berteriak ragu-ragu. Lin Bai sedikit ragu, karena senyuman yang muncul di wajahnya saat ini sangat asing bagi Lin Bai. Ini bukanlah senyuman yang harus ditunjukkan Ye Suxin sama sekali. Wanita berambut putih itu berkata sambil sedikit tersenyum, dia mengambil inisiatif untuk memberikan tubuhnya kepadaku agar aku bisa menyelamatkanmu. Zhao Yue. Mata Lin Bai berkilat, matanya tajam, dia mengertakkan giginya. Dan dia segera melompat dari tanah, terburu-buru menuju Zhao Yue.
Zhao Yue memandang Lin Bai yang bergegas ke arahnya, tersenyum sedikit, dan tidak bersembunyi atau menghindar. Tepat ketika Lin Bai berada di depannya, Zhao Yue dengan lembut mengangkat jarinya, dan kekuatan besar menjatuhkan Lin Bai. Jatuh 100 meter jauhnya, muntah darah dan tampak pucat. Lin Bai sedikit terkejut. Zhao Yue berkata dengan lembut, jangan impulsif. Obat mujarab dan dantian ilahi Anda telah ditarik secara berlebihan oleh penggunaan teknik pedang tak terkalahkan yang Anda gunakan. Mereka sekarang telah mengering dan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Meskipun Anda bukan orang yang tidak berguna sekarang. Tapi tanpa kekuatan spiritual, dia seperti orang biasa. Jangan impulsif, aku menghabiskan banyak usaha untuk menarikmu kembali dari neraka. Kata Zhao Yue sambil tersenyum dingin. Lin Bai terbaring di tanah, merasa bahwa setiap kali dia menjalankan 5 elemen klasik, semburan rasa sakit datang dari dantiannya, seolah-olah seluruh kehidupan di tubuh Lin Bai terkuras. Zhao Yue berjalan ke arah Lin Bai sambil terkekeh, mengulurkan jari putihnya untuk meraih tenggorokan Lin Bai, mengangkat Lin Bai dari tanah, dan berkata sambil terkekeh, tanpa kekuatan spiritual, kamu seperti hantu di depanku. Sia-sia. Lin Bai dicubit oleh Zhao Yue. Dia kesulitan bernapas. Wajahnya memerah. Dia mengertakkan gigi dan menggeram, apa yang kamu lakukan pada Ye Suxin? Zhao Yue berkata dengan dingin, dia menggunakan jiwanya sebagai imbalan atas nyawamu, aku dengan senang hati menerimanya. Jadi, aku membunuhnya. Zhao Yue mengerucutkan bibir merahnya dan berkata sambil terkekeh. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya menjadi lurus dan dia menatap Zhao Yue dengan kaget. Zhao Yue tersenyum sedikit, hahaha, apakah kamu percaya? Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Meskipun aku ingin melahap jiwanya sekarang, pada akhirnya aku masih menahan diri. Karena menurutku dia lebih baik hidup daripada mati. Ini akan lebih berguna. Zhao Yue melemparkan Lin Bai ke tanah dan berkata sambil sedikit tersenyum. Lin Bai berkata dengan dingin, untuk apa kamu ingin memanfaatkannya? Zhao Yue berkata, aku tidak terlalu tertarik padanya, tapi aku lebih tertarik padamu. Aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Itu sulit melakukan ini sendirian. Setelah kamu menyelesaikan ini untukku, aku dapat mengembalikan tubuhnya padanya. Kata Zhao Yue sambil tersenyum. Lin Bai berkata langsung, oke, saya berjanji. Zhao Yue berkata, saya belum mengatakan tentang apa ini. Apakah Anda ingin setuju? Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak peduli apa itu, saya setuju. Kata Zhao Yue. Yue Hong mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, sepertinya perasaanmu padanya sungguh luar biasa. Pantas saja dia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Karena kamu sudah berjanji padaku, maka kamu dengan cepat menemukan cara untuk memulihkan ramuan ilahi. Dantian dan ramuan ilahimu telah ditarik secara berlebihan olehmu, dan kamu akan membutuhkan banyak benda spiritual dari langit dan bumi untuk memulihkannya. Adakah cara untuk memulihkannya? Tanya Zhao Yue. Mata Lin Bai berbinar dan dia berkata dengan dingin, pergi ke kerajaan Shenwu. Ketika saya sampai di kerajaan Shenwu, Kaisar Xiao akan memberi saya sejumlah besar benda spiritual dari langit dan bumi. Saya rasa saya bisa pulih dalam waktu singkat. Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, obat mujarab meremajakan lagi. Baik aku akan membawamu langsung ke Nanzu. Di Nanzu, ada tempat bernama kolam spiritual, yang dapat memulihkan dantianmu. Selain itu, hal yang saya ingin Anda bantu lakukan juga adalah di Nanzu. Zhao Yue berkata dengan tenang. Kata. Mata Lin Bai berkedip dan dia berkata, perlu waktu untuk pergi dari Dongzu ke Nanzu. Jika selama ini, saya dapat memperbaiki dantian saya, bukankah akan lebih baik? Selain itu, saya harus pergi ke suatu tempat sekarang. Aku sedikit khawatir tentang mereka ketika kita pergi ke kerajaan Shenwu. Zhao Yue tersenyum dan berkata, oke, ayo kita pergi ke kerajaan Shenwu dulu. Lin Bai mengangguk sedikit dan melihat kedua pedang terbang itu jatuh ke samping, sambil berpikir, pedang terbang itu terbang dari tanah, tenggelam ke tubuh Lin Bai, dan menghilang tanpa jejak. Pedang terbang pada awalnya adalah satu tubuh. Meskipun Lin Bai sekarang tidak memiliki kekuatan spiritual dan tidak dapat melakukan teknik pedang terbang, kekuatan pedang terbang itu sendiri juga sangat kuat. Pedang terbang ini sekarang menjadi satu-satunya benda penyelamat nyawa di tangan Lin Bai. Menyingkirkan pedang terbangnya, Lin Bai memandangi hutan lebat di sekitarnya. Zhao Yue tersenyum tipis, berjalan ke arah Lin Bai, meraih bahu Lin Bai, terbang langsung ke langit, dan berkata, mari kita cari tempat untuk membeli perahu roh dulu, lalu cari tahu di wilayah Dongzu mana tempat ini berada. Hanya dengan begitu kita bisa kami mencari cara untuk sampai ke kerajaan Shenwu.
Segera, Zhao Yue membawa Lin Bai dan terbang di udara selama 3 hari. Mereka menemukan sebuah kota dan membeli perahu roh dan peta dari kota itu. Orang-orang kemudian memulai perjalanan ke kerajaan Shenwu. Setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, ada beberapa berita di Dongzu yang melanda dunia seperti badai. Berita pertama adalah Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu, dicabut posisinya sebagai putra suci dan dikeluarkan dari Akademi Dongzu. Berita kedua adalah di konferensi pembantaian iblis, Lin Bai menyapu bersih para pahlawan dan menyelamatkan pemimpin sekte iblis. Berita ketiga adalah leluhur Zhang Yusan dari alam surgawi, Song Yunhe dari dewa dan hantu tidak pernah menyeberangi gunung, dan Su Cheng dari kota tanpa malam mengejar Lin Bai, dan mereka semua meninggal secara tragis. Hanya Li Fu dan Gu Daoxi yang kembali. Setelah keduanya kembali, mereka tetap bungkam tentang kehidupan dan kematian 3 lainnya. Li Fu langsung membawa prajurit keluarga Li kembali ke Kunsu, dan setelah Gu Daoxi kembali ke Akademi Dongzu, dia juga mengumumkan pengunduran dirinya. Di dunia surga, para dewa dan hantu tidak dapat melintasi pegunungan. Keluarga tersembunyi di kota Evernit sangat marah dan menaruh pertumpahan darah ini di kepala Lin Bai. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perintah pengejaran Lin Bai ke Dongzu. Berita keempat adalah Lin Bai berani mengambil risiko ketidaksetujuan dunia untuk menyelamatkan pemimpin agama iblis, yang membuat marah para pejuang Dongzu. Akademi Dongzu dan Dinasti Penyihir Agung mengumumkan perburuan Lin Bai. Berita kelima adalah pemimpin agama iblis diselamatkan oleh Lin Bai. Para prajurit Dongzu marah baik oleh manusia maupun dewa, dan dengan panik mencari jejak Lin Bai. Awalnya, keluarga Li di Kunsu memiliki perintah kematian untuk Lin Bai, dan sekarang bahkan para dewa dan hantu tidak pernah menyeberangi gunung, kota semalam, alam surga, Akademi Dongzu, dan Dinasti Penyihir Agung juga mengeluarkan perintah kematian. Untuk Lin Bai, ada keluarga, sekte, dan pejuang individu lain yang membenci sekte iblis, dan mereka juga mengambil harta mereka dan memberikan hadiah di kepala Lin Bai. Sekarang harga buronan Lin Bai di Dongzu telah mencapai 900 miliar cairan spiritual. Bab 2899 kembali ke kerajaan Shenwu. Perahu roh menerobos langit, Lin Bai duduk di atasnya, dan Zhao Yue mengemudikan perahu roh ke kerajaan Shenwu. Di tangan Lin Bai, dia memegang slip giok, dengan potret Lin Bai terukir di atasnya, dan sederet kata-kata kecil di sebelahnya, yang berbunyi, Non Daozi, Lin Bai, total hadiahnya adalah 900 miliar cairan spiritual. Prajurit manapun yang membawa kepala Lin Bai ke markas manusia tak berwajah di alam tanpa nama dapat menebusnya dengan 900 miliar cairan spiritual. Lin Bai melihat slip giok di tangannya, menutupnya dengan lembut, dan mengambil napas dalam. Kekacauan sekte iblis setengah tahun yang lalu awalnya membuat para prajurit Dongzu sangat membenci sekte iblis. Tetapi sekarang Lin Bai mempertaruhkan seluruh dunia untuk menyelamatkan pemimpin sekte iblis, hal itu pasti akan menimbulkan kebencian para prajurit Dongzu. Di antara mereka, 6 negara adidaya di Dongzu, termasuk Dinasti Penyihir Agung, Akademi Dongzu, Tianziji, Gunung Sengui-Budu, Kota Tanpa Tidur, dan keluarga Kunsuli, bersama-sama mengeluarkan perburuan. Selain itu, prajurit lain yang membenci sekte iblis juga menawarkan hadiah besar. Hal ini membuat harga buronan Lin Bai mencapai tingkat yang tak ternilai harganya. 900 miliar cairan spiritual, kepalamu menjadi semakin berharga. Zhao Yue berjalan di belakang Lin Bai, melihat slip giok di tangan Lin Bai, dan berkata dengan senyum tenang, meskipun keluarga Dewa Racun sedang mengejar aku saat itu, pada saat itu, tidak ada hadiah setinggi milikmu. Lin Bai menyimpan slip giok itu, mengabaikan Zhao Yue, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kerajaan Shenwu. Buruan, Sungai Suci Timur ada di depan. Setelah menyeberangi Sungai Suci Timur, kamu akan sampai di wilayah kerajaan Shenwu. Sebaiknya kamu berdoa agar setelah kamu tiba di kerajaan Shenwu, Kaisar Xiao tidak akan memenggal kepalamu dan mengirimkannya untuk mendapatkan hadiah. Zhao Yue terkekeh. Lin Bai tidak memedulikan godaan Zhao Yue dan berdiri diam di atas perahu roh, melihat ke kejauhan. Saya memikirkan pertempuran ini dalam pikiran saya. Ini sangat tragis. Budidaya Lin Bai sudah setengah jadi, dan bahkan pedang iblis yang menemani Lin Bai dalam pertempuran selama bertahun-tahun juga retak. Memikirkan hal ini, Lin Bai merasa sedikit perih di hatinya. 3 hari kemudian, perahu roh menyeberangi sungai Dongsheng dan memasuki kota kekaisaran kerajaan Shenwu. Lin Bai mengetahui dari para prajurit di kota kekaisaran kerajaan Shenwu bahwa Kaisar Xiao dan Chu Jiangliu telah kembali ke kota kekaisaran. Lin Bai membawa Zhao Yue dan langsung pergi ke rumah Pangeran Chu.
Jika Anda ingin melihat Kaisar Xiao Bai Xiao Xiao, Anda harus masuk ke istana. Tetapi sekarang Lin Bai tidak memiliki budidaya, terlalu sulit untuk memasuki istana. Dia hanya bisa pergi ke Chu Jiangliu dulu, dan kemudian membiarkan Chu Jiangliu mengambil Lin Bai menemui Kaisar Xiao. Sesampainya di Sungai Chujiang, Zhao Yue membawa Lin Bai langsung ke dalamnya dan menemukan Sungai Chujiang. Siapa itu? Chu Jiangliu berjalan keluar ruangan dengan dingin, memandang kedua orang di halaman, ekspresinya ngeri sesaat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Pangeran Pedang, kamu baik-baik saja?" Chu Jiangliu pergi. Dia datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan penuh semangat. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Bahwa aku menemui Xiao Xiao." Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan segera membuat pengaturan." Setengah jam kemudian, mobil Chu Jiangliu memasuki istana. Di istana, dengarkan angin. Ketika Chu Jiangliu mengirim kabar kepada Bai Xiao Xiao bahwa Lin Bai telah kembali ke kerajaan Shenwu, Bai Xiao Xiao segera meminta Chu Jiangliu untuk membawa Lin Bai ke istana dan ke teras Tingfeng. Teras Tingfeng adalah tempat langka dan indah di istana. Tempat ini terletak di lereng yang tinggi, dan terdapat sebuah paviliun kecil. Daerah sekitarnya sangat elegan dan tenang. Berdiri di paviliun kecil, Anda dapat menikmati seluruh kota kekaisaran kerajaan Shenwu. Ketika Lin Bai, Chu Jiangliu, dan Zhao Yue datang ke menara pendengaran bersama-sama, mereka mendongak dan melihat seorang wanita yang cemas berdiri di menara pendengaran, menunggu lama. Pangeran Pedang, Yang Mulia Kaisar Xiao telah merencanakan pertempuran di kota kekaisaran penyihir agung sejak lama. Chu Jiangliu berdiri di samping Lin Bai dan berbisik. Lin Bai mengangguk dan berkata, "Saya tahu, ketika saya melihatnya di platform pembantaian iblis, saya tahu bahwa jika dia berani datang ke kota kekaisaran penyihir agung, dia pasti akan membuat semua persiapan." Lin Bai berjalan ke arah Tingfeng diam-diam. Naik ke panggung dan datang ke paviliun kecil. Bai Xiao Xiao di paviliun kecil tidak bisa menahan air mata saat dia melihat Lin Bai. Dengan berlinang air mata, dia berjalan cepat dan tanpa kata-kata apapun, dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai dan menangis terseduh-seduh, "Saya pikir kamu sudah mati." "Saya pikir." Lin Bai merasakan kehadiran Bai Xiao Xiao. Tubuhnya gemetar. Lin Bai dengan lembut memeluk Bai Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum sedih, "Untungnya, saya beruntung." Bai Xiao Xiao menstabilkan emosinya dan keluar dari pelukan Lin Bai, tetapi dia sudah menangis begitu keras sehingga dia berkata kepada Chu Jiangliu, "Chu Jiangliu yang mulia, pergi dan undang mereka kemana-mana. Selain itu, saya tidak akan bertemu siapapun selama 10 hari ke depan, dan tidak ada yang diizinkan datang ke Fengtai." Chu Jiangliu mengangguk dan berkata, "Saya patuh." Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada orang lain di kerajaan Shenwu?" Bai Xiao Xiao berkata, "Yin Jiuling, Aning, dan yang lainnya semuanya berlatih di kerajaan Shenwu." Lin Bai mengangguk sedikit dan duduk di menara pendengaran, diam. Zhao Yue, sebaliknya, sedang bersandar pada pilar, memandangi bulan cerah di langit, tanpa niat untuk berkomunikasi dengan Bai Xiao Xiao. "Apakah kamu Zhao Yue? Atau Ye Suxin?" Bai Xiao Xiao bertanya dengan dingin. Zhao Yue mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao, bibir merahnya bersinar dengan senyuman jahat khasnya. Dia memandang Bai Xiao Xiao dengan provokatif dan berkata, "Yang Mulia, Kaisar Xiao, bagaimana menurut Anda?" Melihat senyuman di wajahnya, Bai Xiao Xiao mengerti. Itu Zhao Yue, bukan Ye Suxin. Bai Xiao Xiao duduk diam di samping Lin Bai dan memandang Zhao Yue dengan waspada. Tidak lama kemudian, Chu Jiangliu memimpin sekelompok prajurit ke istana dan dengan cepat tiba di depan menara Tingfeng. Lin Bai melihat sekelompok orang tua aneh, binatang setengah manusia, Aning, Yin Jiuling, Huqi, Si Jiamu, Feng Wenjun, 4 bersaudara Tianchan, Fang Yiyun, Wu Ming, Chang Sun Yun, Suxiang, Meng Li, Hutan dan ladang semuanya ada di sana. Ada juga tubuh iblis Lin Bai di dalamnya. "Lin Bai, kamu baik-baik saja." "Lin Bai, kamu baik-baik saja." Aning dan orang tua aneh itu datang dengan cepat dan bertanya dengan cemas ketika mereka melihat penampilan Lin Bai. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Saya selamat, tetapi saya tidak bisa mati." Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, semua orang menghela nafas lega. Segera, Lin Bai dengan singkat memberitahu mereka apa yang terjadi setelah dia dan Zhao Yue melarikan diri dari dinasti penyihir agung. Tentu saja, dia juga menyebutkan pedang iblis yang patah dan tidak berlakunya ramuan sucinya. Bai Xiao Xiao berbisik, "Ramuan ilahi dan dantian Anda sudah kering, dan Anda memerlukan banyak benda spiritual langit dan bumi untuk memulihkan kerohanian Anda. Ini tidak sulit."
Ada banyak hal spiritual di Istana Penciptaan. Saya akan memiliki seseorang berikan padamu segera. Kirimkan. Bai Xiao Xiao segera mengatur agar Chu Jiangliu pergi ke Istana Penciptaan untuk mengambil benda spiritual. Lin Bai tersenyum sedikit, berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, semuanya, setelah pertempuran ini, aku, Lin Bai, telah menyebabkan semua orang menderita. Tidak hanya semua orang kehilangan ketenaran dan kekayaan mereka di Dongzu, tetapi sekarang aku terbebani dengan tanggung jawab Dongzu. Keburukan. Lin Bai, aku minta maaf kepada semuanya. Lin Bai mengepalkan tinjunya dengan perasaan bersalah dan membungkuk kepada Yin Jiuling dan yang lainnya. Ibadah ini dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri Lin Bai. Bab 2900 berkeliaran keliling dunia sesuai keinginan. Menghadapi busur Lin Bai, semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala. Orang aneh tua itu tersenyum dan berkata, Manzi dan saya awalnya datang ke Dongzu untuk bersenang-senang. Sekarang bukanlah ide yang buruk untuk mengambil kesempatan meninggalkan Dongzu. Sayang sekali. Binatang setengah manusia raksasa itu juga berteriak dengan penuh semangat untuk 2 kali suara. Makan daging, makan daging. Huki menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Lagi pula aku bosan tinggal di Akademi Dongzu. Ada begitu banyak peraturan dan ketentuan yang jangan izinkan saya hidup bebas di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Keempat bersaudara Tianchan berkata, klan Tianchan selalu dipandang rendah oleh para pejuang Dongzu. Bagaimanapun, kami sudah seperti ini. Bahkan jika prajurit Dongzu marah, lalu kenapa? Feng Wenjun terkekeh dan berkata, Lin Bai, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Feng, dan aku menjelaskannya dengan sangat jelas ketika aku mengambil tindakan bahwa keluarga Feng berhutang budi padamu, aku hanya menukar bantuan ini. Si Jiamu mengangguk sedikit, dan berdiri erat di samping Feng Wenjun. Tidak berkata apa-apa. Yin Jiuling berkata, tidak masalah. An Ning berkata sambil tersenyum, karena mereka semua berpikir itu tidak masalah, maka secara alami saya akan lebih acuh tak acuh. Saat dia berbicara, Aning melirik pedang besi itu. Di belakang punggungnya. Fang Yiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, saya telah terjebak di Akademi Dongzu selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk pergi. Selanjutnya, saya berencana untuk membawa Wu Ming, Chang Sun Yun, Su Xiang, dan Meng Li ke berkeliling. Senang rasanya pergi melihat tanah Buddha di Shizu, kehancuran di Beizu, suku-suku di Nanzu, berkeliling gunung dan sungai, dan berkeliling dunia. Kata Fang Yiyun sambil tersenyum. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, bagaimana denganmu? Apa rencanamu di masa depan? Bai Xiao Xiao berkata pada saat ini, jika kamu tidak memiliki tempat tinggal, kerajaan Shenwu kami dapat menyediakan tempat untukmu. Tentu saja, jika Anda ingin bergabung dengan kerajaan Shenwu, saya sangat menyambut Anda. Lin Bai bertanya, apakah Anda akan tinggal? Yin Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan kembali ke alam Duanhun, dan saya masih memiliki beberapa keluhan dengan keluarga Pluto yang belum aku selesaikan. Aning mengangguk. Aku akan kembali ke domain pedang untuk mencari tuanku. Dikatakan bahwa dia telah meninggalkan pengasingan. Huki berkata dengan tersenyum, aku baru saja berkata, aku akan kembali ke pegunungan. Feng Wenjun berkata, aku akan membawanya bersamaku. Jiamu akan bergabung dengan keluarga Feng bersama. Keluarga Feng perlu dibentuk kembali sekarang. Keempatnya saudara laki-laki Tianchan berkata, mari kita kembali ke keluarga Kitianyu dulu dan kemudian berkeliling. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum. Sepertinya mereka tidak mau tinggal. Di kerajaan Shenwu, semua orang sudah tahu kemana harus pergi. Semua orang duduk di menara pendengar dan mengobrol sepanjang siang dan malam. 3 hari kemudian, orang tua aneh, Yin Jiuling dan yang lainnya meninggalkan kerajaan Shenwu secara berkelompok dan memulai perjalanan mereka sendiri. Lin Bai berdiri di menara pendengaran dan menyaksikan mereka pergi satu persatu. Bai Xiao Xiao berbisik, mereka mengatakannya dengan enteng, mengatakan bahwa mereka ingin berlatih, tetapi kenyataannya. Untuk membantumu, mereka telah menyinggung seluruh Dongzu. Saat ini, di wilayah Dongzu, tidak ada mereka memiliki pijakan. Untungnya bagi Feng Wenjun, dengan dukungan keluarga Feng, bahkan jika Akademi Donghai dan dinasti penyihir agung tidak dapat melakukan apapun padanya, yang lain harus berkeliaran di seluruh dunia. Lin Bai mengangguk dalam diam, mengapa dia tidak mengetahui kebenaran masalah ini. Dia berbisik, saya tahu, saya berhutang budi pada mereka. Ngomong-ngomong, di mana kerajaan Shenwu? Anda juga mengambil tindakan di platform pembantaian iblis.
Situasinya dari kerajaan Shenwu, apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiao mengangguk dan berkata, tidak buruk. Saya sudah menyatakan perang terhadap dinasti penyihir besar sebelum kerajaan Shenwu mengambil tindakan, jadi apapun yang saya lakukan di dalam dinasti penyihir besar dapat dijelaskan di alasan untuk menyatakan perang. Kekacauan di Shenwu juga telah diredakan oleh Sang Lang. Dan sekarang saya terutama harus berurusan dengan dinasti penyihir agung. Lin Bai bertanya, apakah Anda yakin? Bai Xiao berkata dengan ekspresi agak serius, katakan sungguh, tidak banyak kepastian. Setelah pertempuran di platform pembantaian iblis, kekuatan yang dikeluarkan dinasti penyihir besar sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa pemberontakan sekte iblis memungkinkan dinasti penyihir besar untuk rekrut begitu banyak orang kuat, hanya untuk bercita-cita menjadi posisi teratas. Ada ribuan prajurit alam. Tingkat kekuatan ini mungkin tidak kalah dengan Akademi Dongzu. Yang paling penting adalah pertempuran di platform pembantaian iblis akan memisahkan dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu. Jaraknya semakin dekat, dan sekarang Wu Hei adalah putra suci Akademi Dongzu. Di Akademi Dongzu saat ini, tanpa keberadaan orang bijak seperti kamu, bakat Wu Hei sudah cukup, biarkan dia menjadi generasi baru putra suci Akademi Dongzu. Dan pada saat itu, dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu akan bergabung, dan putra suci Wu Hei ini akan berhubungan. Saya khawatir situasi kerajaan Shenwu akan lebih berbahaya saat itu. Ya. Lin Bai mengangguk sedikit, dan dia bisa memahami hubungan kuat antara kata-kata ini. Bai Xiao tersenyum dan berkata, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang kerajaan Shenwu. Selama bertahun-tahun, kerajaan Shenwu juga telah mengumpulkan banyak orang kuat. Bahkan jika Akademi Dongzu dan dinasti penyihir agung bergabung untuk menghancurkan kerajaan Shenwu dalam 3-5 tahun terakhir, itu tidak akan mungkin. Tiba. Lin Bai berkata, jika dinasti penyihir agung dan Akademi Dongzu benar-benar bergabung untuk menghadapi kerajaan Shenwu, maka Anda akan mengirim seseorang ke Akademi Dongzu untuk menemukan pemimpin klan Lan dan katakan padanya bahwa aku memintamu untuk datang. Temukan dia. Jika waktunya tiba, keluarga Lan akan membantumu. Lin Bai berkata dengan tenang. Bai Xiao mengangguk sedikit dan berkata, oke, jangan khawatirkan kami lagi. Chu Jiangliu telah mengeluarkan sejumlah besar makhluk spiritual langit dan bumi dari Istana Penciptaan. Sebaiknya Anda memanfaatkan waktu untuk membalas kultivasi Anda. Lin Bai mengangguk. Berkata, biarkan dia dikirim ke Tingfeng Terrace. Di sini relatif sepi. Bai Xiao mengangguk sedikit. Bai Xiao segera meninggalkan panggung mendengarkan. Pada saat ini, Lin Bai melihat ke arah tubuh iblis di depannya dan berkata dengan tenang, saya mendengar bahwa 6 kekuatan super di Dongzu bersama-sama mencoba membunuh saya. Anda dapat pergi ke domain tanpa nama dan membantu saya mengawasi itu untuk perubahan apapun pada manusia tanpa wajah. Segera beritahu saya. Tubuh iblis itu mengangguk sedikit, segera berdiri, meninggalkan kota kekaisaran kerajaan Shenwu, dan memulai perjalanannya lagi. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat jauh keluar kerajaan Shenwu di hutan itu, klon raksasa berdiri dari hutan lebat dan memandang Lin Bai dari kejauhan. Kemudian, klon dewa raksasa itu pergi lagi, langsung menuju Akademi Dongzu, dan kembali ke gerbang perunggu. Hanya di dalam gerbang perunggu klon dewa raksasa dapat memiliki sumber daya pelatihan yang cukup untuk mendukung budidaya klon dewa raksasa. Tubuh iblis dan klon raksasa pergi, tapi Lin Ye adalah satu-satunya yang tersisa di samping Lin Bai. Lin Ye juga ahli Dzogchen dalam menghadapi kematian dan kesulitan, itu sudah cukup baginya untuk melindungi Lin Bai. Sekarang kita harus menemukan cara untuk pulih dengan cepat. Lin Bai duduk di menara pendengaran, dan Lin Ye berdiri di belakang Lin Bai, seperti santo pelindung yang mengawasi Lin Bai. Tidak lama kemudian, Chu Jiangliu mengirimkan sejumlah besar benda spiritual dari langit dan bumi, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dan mengirimkannya ke Lin Bai. Lin Bai menyerahkan tas penyimpanan kepada Lin Ye, dan meminta Lin Ye untuk mengeluarkan ramuan itu satu persatu dan menyerahkannya kepada Lin Bai, sementara Lin Bai mulai menyerap ramuan itu dan memulihkan budidayanya.